Vibes Piala Dunia 2010 kembali di tahun 2026. Gimana nih? Semua akan Shakira pada waktunya ya. Betul. Karena kita sempat dan juga sempat menjadi perbincangan di pandit-pandit sepak bola dan juga di podcast sepak bola dari tahun 2018 ya, dimana 2018 dan juga 2022 itu Piala Dunia vibe-nya itu tidak seperti 2010 ya. Tentu Betul. saja walaupun memang banyak yang mengatakan katanya 2006, 2002 itu adalah Piala Dunia terbaik. Namun setelah pagelaran Piala Dunia 2010 di South Africa itu semuanya mengatakan jika 2010 ini terbaik ya, Iya, kecuali terbaik. Wayne Rooney ya. Itu. Walaupun memang kalau misalkan dari segi permainan dan juga komposisi kekuatan seluruh kontestan Piala Dunia itu ya, walaupun kita nggak, jujur gua nonton 2002 ya, karena ya kalau 2002 gue baru 1 tahun gitu. Kemudian di 2006 juga gitu. Dan juga para pandit sepak bola kan lebih memahami sepak bola di tahun 2000-an. Kalau gua kan di tahun 2010-an. Dan juga Piala Dunia 2010 itu menjadi hal yang membuat gue suka sepak bola gitu kan. Nah, tetap saja kalau misalkan walaupun memang selera itu masing-masing, bisa dikatakan Piala Dunia 2010 itu adalah Piala Dunia terbaik gitu kan. Betul, karena memang vibe-nya tidak bisa dipungkiri ya. Euforia masyarakat itu ya benar-benar Betul. gokil kan. Iya, karena bukan hanya kemerataan ataupun kekuatan skuad seluruh kontestan itu merata, tapi banyak sekali hal-hal lainnya yang membuat Piala Dunia 2010 itu terasa berbeda dan juga terasa spesial kan gitu. Betul. Pertama, tentu dari official song ada 2 lagu yang benar-benar terkenal banget dan juga enak banget didengar gitu. Dan juga vibe-nya dan juga lagu itu cocok banget dengan sepak bola gitu. Yang jelas adalah Waka Waka ya. Yang kedua adalah Waving Flag kan dari kanan kan gitu. Itu kan benar-benar waduh, lagu enak banget gitu. Dan setelahnya kita mungkin di 2014 itu masih bagus ya, Jennifer Lopez dan juga Pitbull kan pada saat itu. Namun setelahnya di 2018 dan juga 2002, lu inget gak lagunya apa? Gak ingat malah. Sama juga. Bahkan edisi yang terakhir aja 2022 kan ada siapa, BTS tuh kan, Jungkook atau siapa yang Kalau nyanyi ini kan? bukan Euro ya? Bukan, itu Piala Dunia 2022 Oh, iya, gitu. iya. Tapi kan gue juga bahkan nggak tahu lagunya gitu kan. Karena kalau menurut gue mah ini kalau ngomongin tentang lagu ya, kenapa waka-wakanya Shakira itu benar-benar happening banget di sepak bola, karena lagu ini menjiwai, ada jiwa tentang sepak bolanya gitu. Jadi hype sepak bola tuh benar-benar tergambarkan ya dengan lagu tersebut. Sedangkan di tahun 2022 itu kayak apa sih sebenarnya, kita kan sepak bola kan euforianya kan semangat berapi-api, tapi dikasih lagu yang cenderung lebih slow kan, makanya itu ya tidak bisa mengulang kesuksesan di tahun 2010 sih. Mungkin ada bedanya lagu Piala Dunia terbaik itu tentu Waka Waka, Waving Flag sama lagunya Pitbull, gue lupa Ole 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 yang itu yang 2014. Mungkin hal yang beda dengan di tahun 2018 dan juga 2022, menurut gua kesan sepak bolanya lebih terasa gitu di Waka Waka, Waving Flag dan juga lagunya Pitbull dan Jello ini gitu. Kenapa? Karena di lagu-lagu tersebut mengambil referensi sepak bola dari tuan rumah, dari negara tuan rumah. Ya, Waka Waka dan juga Waving Flag itu kan dalam video klipnya juga kita tahu itu bagaimana sepak bola di Afrika gitu. Dari mengangkat tema culture. Iya, culture-nya dan bahkan di perkampungannya dan juga segala macam. Kemudian lagunya Pitbull di Brazil juga kan sama, mengambil culture sepak bola Brazilnya gitu kan, dan itu lebih terasa gitu kan. Dan sekarang itu benar-benar beda banget. Walaupun di tahun 2026 akhirnya Shakira kembali mengisi ataupun membuat lagu official untuk World Cup dengan yang berjudul Die Die. Walaupun memang lagunya enak di ref saja, selebihnya kurang enak, tidak seperti Waka Waka gitu kan. Tapi dan juga tadi tidak ada culture sepak bola dari Amerikanya. Nah, ini dia. Gitu kan. Ya karena football di Amerika ya American football gitu kan, bukan soccer. Iya, lebih ke rugby-nya ya. Iya, lebih gitu. Jadi tetap saja walaupun lagunya enak di beat di ref saja gitu kan. Tapi menurut gue Die Die tidak gagal lah, tidak seperti di 2022 dan juga 2018 gitu. Iya, makanya ya banyak yang menggaungkan narasi bahwa Shakira kembali lagi menyelamatkan Piala Dunia. Iya, betul. Dan juga muncul lucu banget, banyak sekali meme di internet yang mengatakan Shakira berpikir sudah menyelamatkan Piala Dunia. Inilah I So Speed. Jujur, gue salah satu orang yang tidak vibing, tidak menemukan arti dari lagunya Speed untuk Piala Dunia gitu. Karena terlihat banget ini bukan lagu untuk Piala Dunia, tapi lagu untuk Cristiano Ronaldo ya. Lucu banget kan? Ini membakar semangatnya Bang Dodo. Betul. Ketika Waka Waka, kenapa enak banget?
openingnya saja Hmm. golnya Itali di Piala Dunia 2006 kan, gol kemenangannya Itali kan. Iya. Pada saat itu kan, kemudian diputar kembali Maradona, Pele dan juga segala macam di video klipnya ya. Kemudian pada saat itu juga Messi, ada Ronaldo, ada Pique, yang lain-lainnya juga kan. Kemudian di bajunya kan South Africa dan juga segala macam gitu ya. Untuk lagunya Speed, masa kok yang di highlight Portugal nomor 7 terus? Betul. Lucu kan? Sama cenderung ke apa ya, kan mengambil representasi dari setiap negara lewat bendera kan. Iya. Di video klipnya ISO Speed Nah. ibaratnya kan bukan ke scene-scene yang menggambarkan culture sepak bola itu sendiri. Sedangkan kalau di tahun 2010 kan kayak nyorotin tentang Messi, tentang Maradona, Pele segala macam ya, jangan maksain untuk perspektif ke negara gitu kan. Betul. Lebih ke sepak bolanya aja dulu. Iya, ya itu kan bedanya. Ketika tadi gue bilang di lagunya Speed, Iya. video klipnya itu kan yang disorot highlight adalah baju Portugal nomor 7. Bahkan Iya. ada salah satu scene anak kecil main PS2, satunya Argentina, satunya Iya. Portugal. Itu bukan merepresentasikan Piala Dunia. Dunia bukan. Ya kan, bahkan tidak merepresentasikan sepak bola. Kenapa? Kalau mau merepresentasikan Piala Dunia, ya tentunya hadirkan juara dunia dong. Ngapain nge-spotlight Portugal yang tidak pernah main di final gitu kan? Jadi ibaratnya official lagu dari ISO Speed ini agak terasa bias ya. Bias banget. Karena dia emang Iya. Iya, dan fans-fansnya Bang Ronaldo, salah Bang Rico Lubis, lagunya Speed minta makan alta gitu. Kan kalau Shakira kan di official video klipnya itu kan di daerah itu di openingnya ada Mbappe, ada Messi kan pada saat itu kan. Kayak mungkin ISO Speed iri, waduh kok Ronaldo gak diajak gitu kan. Nah kalau ngomongin tentang itu ya, kenapa di Shakira itu kan tidak ada visual dari Ronaldo ya. Bahkan kan poster yang official dari FIFA Portugal itu kan diwakili sama Bruno Fernandes. Betul. Dan lucunya FIFA kena skakmat katanya karena poster pertama tidak menunjukkan gambar Ronaldo, kemudian di posisi kedua Bruno Fernandes diganti Ronaldo. Kurang mikir kan. Di poster kedua, di poster pertama Messi tidak memegang trofi. Di poster kedua Messi megang trofi. Kurang skakmat apa ini? Terus gambar Messi-nya gede lagi. Ada NSRI sedang punya. Iya. Memang fans Ronaldo itu sedikit aneh banget ya. Dan tadi juga lagu, tetaplah lagunya ISO Speed gue belum menemukan vibingnya di mana gitu, karena memang ini tidak objektif, lagunya tidak merepresentasikan sepak bola, tidak merepresentasikan Piala Dunia, dan juga tidak merepresentasikan Piala Dunia itu sendiri gitu. Jadi itu mah ya sekadar lagu albumnya ISO Speed saja. Gitu. Tapi ya patut diapresiasi juga ya, karena memang ketika lagunya dari ISO Speed itu masuk ke official lagu FIFA 2026 kan otomatis sudah melalui tahap seleksi gitu Sen. Meskipun ada beberapa cuplikan memang dari Infantino sendiri kan punya kedekatan personal dengan ISO Speed, tetapi ya lagi dan lagi sepak bola itu kan industri ya. Kita kan ibaratnya bisa jadi ingin mengambil engagement dari POV fans Cristiano Ronaldo, ya itu sah-sah saja sih. Tetapi cuma ya balik lagi. Iya tadi itu bukan lagu official Piala Dunia, itu lagunya Portugal gitu kan. Karena aneh banget. Kalau misalkan di klub-klub yang lain ketika mengambil representasi dari negara Argentina, Brazil dan juga yang lain, tentu highlight dari pertandingan dan juga segala macam dong. Tidak memaksakan orang menggunakan kaos Portugal dan juga Argentina gitu. Ya tadi kan bedanya ketika Shakira, Waka Waka dan juga Wavin Flag dan juga Pitbull tadi mengambil representasi dari tuan rumahnya gitu kan. Walaupun kita tahu Amerika kan krisis identitas kan. Siapa sih warga asli Amerika? Harusnya kalau misalkan mau mengambil representasi dari tuan rumah, ya Apache dong harusnya kan. Iya, Indian kan, dan juga cowboy mungkin kan, seperti itu. Dan itulah mengapa menurut gua lagunya Speed itu tetap tidak vibe Piala Dunia banget gitu. Tidak relevan ya Piala Dunia. Iya, ya terserah kalian, itu kembali ke selera ya. Karena patokan gua untuk lagu Piala Dunia tetap di Waka Waka 2010 lah semua lagunya gitu, dan juga berikut di 2014 kan gitu. Dan kembali lagi di opening ceremony Piala Dunia 2026 ya, lagi dan lagi penampilan dari Shakira itu mendapatkan applause ya. Karena dari live streamingnya saja kan jumlah penontonnya juga bisa terbilang sangat banyak juga. Dan ibaratnya tidak dikatakan gagal lah untuk opening, makanya kita bukan narasinya dengan vibe 2010 ini kayaknya sudah mulai kembali lagi di 2026. Iya, walaupun masih tetap tidak bisa mengalahkan ya. Tadi kan menurut gua tidak hanya dari komposisi dan juga kemerataan kekuatan dari seluruh kontestan di 2010 itu ya, hal lainnya seperti tadi yang udah disebutkan lagu kedua bola ya, Zabulani
itu benar-benar ikonik banget ya, bahkan Iya. sampai bola saja jadi perbincangan gitu kan di Betul, tahun dan 2010. unik namanya, Zabulani gitu. Jabulani bener-bener nama-nama yang mungkin Afrika banget ya kalau Betul, Jabulani iya itu sendiri kan ya. memang ngambil dari Afrika, dan Qatar juga kan kemarin namanya bahasa Arab kan bolanya, gue lupa Oh namanya. iya iya. Ya, dan kemudian ada maskot juga kan, Jakumi gitu. Ini Jakumi benar-benar juga betul-betul. kalau misalkan untuk logo mungkin World Cup 2006 ya yang paling ikonik gitu kan. World Cup 2006 kan benar-benar ikonik banget, yang hanya siluet hitam orang nendang bola kan. Iya betul Gitu. betul. Namun Kalau itu tetap logo ya. hal-hal lainnya seperti di 2010 itu mungkin terulang kembali, namun tidak semua gitu. Tidak Untuk semuanya. orang yang benar-benar fanatik, awal kefanatikan gue di sepak bola itu ya puncaknya di 2010 Piala Dunia, karena gue hampir tiap match nonton, walaupun ada match yang bentrok tidak nonton, tapi seenggaknya nonton semua gitu kan. Betul. Padahal kalau kita flashback ke tahun 2010 sendiri kan di masa itu teknologi belum secanggih sekarang ya. Apalagi kan belum ada yang namanya live streaming apa segala macam, dan kita juga secara teknologi kan belum banyak handphone lah. Belum banyak orang yang bisa mengakses gadget gitu tadi. Iya ya, intinya belum ada touchscreen lah. Iya, ibaratnya Iya, ya. belum ada layar sentuh kan 2010 gitu ya. Nggak tahu di kota mah, ya di kampung Iya, nggak ada, di kabupaten nggak ada. Tapi kan hype itu tersebar luas ke semua lapisan masyarakat, apalagi kala itu kan di 2010 juga ada Paul Sigurita. Iya. Itu kan hal-hal yang kita dapat itu dari berita-berita saja gitu kan, dari Liputan 6 lah, dari berita-berita yang lainnya gitu kan. Tetapi ya vibe-nya kerasa banget. Sehingga menjadi sebuah perbandingan kenapa kok di era yang sekarang justru vibe-nya tidak se hype yang dulu di 2010. Iya, harusnya di internet yang sudah meluas seperti Iya. sekarang, dan juga sosial media yang sebesar sekarang, harusnya sih bisa mengulang kembali vibe ya. Iya. Bahkan lebih menurut gua di Harusnya lebih. 2010, tapi sekarang tidak. Ya salah satunya mungkin karena tadi kita sudah pro semua hampir pecinta sepak bola jika Dai Dai, lagu dari Shakira ini adalah lagu yang mewakili Piala Iya, Dunia. Iya. Gagalnya ketika kita harus mempromosikan dan juga kita harus bangga dengan Dai Dai, ada lagu lain. Iya. Itu dari Ice Speed tadi gitu. Betul. Walaupun memang itu bagus juga gitu Bagus kan. juga, ya. Tapi kan itu kan menurut gue ya, itu gue tahu koreografernya mungkin Ronaldo itu sendiri gitu. Karena ya baiknya tadi seperti kalau di video-video yang lainnya, kalau misalkan Messi ya wajar lah pakai baju Argentina, tapi ketika di video klip ada orang yang pakai baju salah satu negara, itu tidak akan ada nomor punggungnya. Iya, Karena betul. mewakili Portugalnya, Iya, bukan betul. mewakili Ronaldonya gitu kan. Walaupun ya kita tahu Ice kan kaya karena ngejual nama Ronaldo kan, Betul, betul. gitu. Jadi mungkin itu adalah balas budi dia gitu kan. Benar-benar ya, itu juga ikut meramaikan juga ya kehadiran dari Ice Speed sendiri ya. Iya betul, apalagi kan Speed Sebagai- membuat ini ya tour 2026 dengan Gianni Infantino kan, membuat tour Piala Dunia kan. Betul, Dia betul. akan di RL dan juga segala macam gitu. Mhm. Ini salah satu bintang tamunya ya Ronaldo. Bisa jadi. Ronaldo kan udah daripada di bangku cadangan, ayo kita RL aja gitu. Jadi jadi konten kreator aja. Iya, Sebenarnya itu kan diambil dari sisi entertainnya, tetapi ya aja ini kan menurut pendapat kita juga sebenarnya, ya siapa tahu teman-teman memiliki pendapat yang sama ataupun pendapat yang berbeda. Tetapi hal yang menariknya lagi perbandingan antara 2010 dengan 2026 adalah laga pertama Piala Dunia ya, di mana kembali dipertemukan antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Iya, tapi dengan status yang kebalik ya. Yang kebalik Afrika sekarang sebagai tim tandang tim kan. tandang, sekarang kan tuan rumahnya adalah Meksiko. Tetapi ada yang menarik, dan yang menariknya adalah gol pertama dari Meksiko itu kan diciptakan oleh siapa? Gue lupa Lupa lagi namanya, benar-benar Quinones atau siapa namanya? Quinones. Nah, sedangkan Quinones sendiri ketika berselebrasi itu melakukan selebrasi yang 2010 siapa? Iya, Shabalala. Shabalala ya. Itu kan ditiru juga, kala itu kan memang Afrika Selatan yang menang. Iya. Sekarang kondisinya dibalik, Meksiko yang menang gitu kan. Iya, dan itulah mengapa vibe 2010 itu terulang kembali ya, karena kembali. pertandingan pertama mempertemukan Meksiko dan juga Afrika Selatan lagi, Iya. kemudian juga gol pertamanya sama juga selebrasinya. Kita ingat pada saat itu, sampai sekarang ketika cuplikan Shabalala selebrasi itu pasti Iya. komentarnya kan Shabalala gitu, Iya. waktu nyetak golnya kemudian joget, dan itu sempat jadi opening di Waka Waka atau Finflag, gue lupa. Iya. Pokoknya kalau klip 2010 itu pasti golnya Shabalala Iya, dulu kan Shabalala gitu. dulu. Dan sekarang dibalas dan juga vibe-nya sama, di mana Meksiko ya sebagai tuan rumah gitu dan melakukan hal yang sama kan. Ini keren banget ya. Nah, apalagi yang paling di highlight adalah baru pertandingan pertama Meksiko melawan Afrika Selatan sudah ada 3 kartu merah. Betul. Sedangkan kalau kita flashback di tahun 2022 itu kan sepanjang pertandingan, sepanjang turnamen
itu kalau nggak salah cuma ada 4 kartu dalam merah seluruh kompetisi. dalam seluruh kompetisi. Ini Dan satu tebakannya Koci salah. apa tuh? Tebakan Koci kan pasti yang mendapatkan kartu merah pertama itu negara dari Amerika Selatan. Obvious ya, dari Iya. Meksiko kan Iya, gitu. benar, Tapi ini benar. ternyata laga dari Afrika dan juga benua Amerika Selatan Iya, ya. betul, Langsung 3 kartu merah. 3 kartu merah dalam satu pertandingan yang mungkin ini juga, tetapi yang bikin salut adalah tidak ada kontroversi dalam kartu merah ini karena banyak sekali yang menilai bahwa ini keputusan yang Ya, benar-benar sah. fair, Keputusan yang benar-benar sah. fair dari wasitnya kan. Jadi ya patut diapresiasi juga Betul. untuk ini karena memang seperti video sebelumnya kan kita menebak ya, karena memang juara UCL apa atau yang sedang tren secara taktik Indonesia sepak bola sekarang kan pertahanan atau low Betul. block apa segala macam, sehingga kita berspekulasi bahwa mungkin Piala Dunia ini akan ada beberapa negara lah yang menerapkan taktik yang serupa, yaitu pertahanan low block. Ternyata di pertandingan pertama antara Afrika dan juga Meksiko itu benar-benar ofensif jual beli serangan. Iya, dan ketika gua ngomong low block itu kan gua tegasin ya. Mhm. Itu negara-negara Eropa. Eropa, betul. Bukan negara benua lain. Betul. Meksiko dan juga Afrika Selatan kan dari Afrika dan juga Amerika Selatan. Yang menggunakan low block pasti negara Eropa. Nah, kalau menurut lu sendiri ketika pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan saja sudah seintens ini, benar-benar duel beli serangan, apakah ketika berhadapan dengan negara Eropa yang mempraktikkan taktik low block ini gimana sih? Ya, sudah kita tebak ya. Akan sama seperti ketika pertandingan Argentina melawan Belanda, di mana pertandingan itu adalah wakil dari Amerika Selatan dan juga Eropa. Eropa, betul. Di pertandingan Argentina dan juga Belanda, kartu yang keluar itu 16 dalam satu match ya. Pada saat itu adalah wasitnya juga wasit yang terkenal kontroversial, yaitu Matalaos. Matalaos itu kan kalau di level klubnya dia itu memimpin di La Liga ya. Kalau untuk Matalaos kan pada saat itu ya sudah kita tebak akan ada laga-laga panas seperti Argentina dan juga Belanda di 2022 gitu. Mungkin ini akan lebih banyak kalau di Piala Dunia 2022 kan yang paling diingat itu match tentu saja tadi Argentina melawan Belanda. Kemudian adalah Enesri ya, Portugal lawan Maroko kan gitu. Itu yang paling diingat gitu selain final ya. Nah, mungkin di edisi kali ini gara-gara memang pesertanya ditambah dan juga pertandingan makin banyak, mungkin akan ada lebih banyak lagi bahkan dari tim-tim yang dianggap bukan kandidat juara. Iya, betul ya. Betul ya, karena kemenangan dari Korea Selatan juga kan itu benar-benar di hype ya. Banyak sekali fakta-fakta yang menarik. Bahkan ini juga kan edisi Piala Dunia keempatnya Son ya, Min Son gitu kan. Jadi memang ya ini membuktikan kan sebelum Piala Dunia ini diadakan ada sebuah narasi bahwa wah negara-negara dari Asia ini tidak akan berbicara banyak di Piala Dunia, tetapi kan Korea Selatan membuktikan bahwa dia berhasil menang itu kan di pertandingan pertamanya. Iya, ini sangat menarik banget, apalagi ketika videonya di syuting baru hari pertama Piala Dunia berlangsung. Artinya akan ada fakta-fakta menarik lagi karena tim-tim besar belum bertanding kan. Ya tentu saja karena tim besar itu terbagi ya, adanya di grup dari F ke L ya. Di grup terakhir artinya kita harus masih menunggu dan otomatis nanti tanggal 17 yang paling menarik tanggal 17 18 di mana ada Argentina bermain, di situ ada Belanda juga bermain dan tim-tim besar lainnya itu bermain gitu ya. Ini akan sangat mengasihkan banget ya. Dan juga ya tadi kembali lagi ke vibe 2010. Jujur 2010 itu semua pertandingan itu asyik karena Ghana saja membuat kita benar-benar tertarik untuk menontonnya gitu. Terus dari pertandingan Ghana melawan Uruguay saja ada kan handsball Luis Suarez yang legendary kan di mana kan. Bahkan ada ini lucuannya. Ada seorang reporter mewawancarai Luis Suarez. Bagaimana pendapat Anda karena rakyat Ghana sampai sekarang itu menganggap Anda sebagai iblis? Terus respon dari Luis Suarez adalah ya itu bukan urusan saya. Iya, yang penting kan dia dicap sebagai hero di Uruguay. Itu sama seperti gol tangan Tuhannya Maradona kan, dianggap dewa di Argentina tapi ya dianggap curang oleh warga Inggris sampai sekarang bahkan gitu. Ya karena kan itu kan Inggris bisa ke final malah gol tangan Tuhan dan dicurang gitu. Malah pakai smash aja. Iya. Ini menarik banget ya. Mungkin kita akan selalu bikin video di fakta-fakta menarik selanjutnya ya. Tapi jujur gue bersyukur karena memang vibe 2010 kembali terulang karena dari 2018 2022 dari musiknya saja tidak bisa dinikmati kan gitu. Yang bisa kita nikmati hanya pertandingannya saja. Jadi kurang ibaratnya kurang komplit lah. Nah, sekarang mungkin bisa komplit ya karena dari lagu enak, kemudian dari pertandingan pertama saja sudah memberi kejutan seperti itu kan. Ini udah bayangkan waduh match gede tim-tim gede
pasti bakal mantep banget itu. Betul. Apalagi dengan format yang baru sekarang, tim-tim besar itu kemungkinan besar akan lolos grup dan akan bertemu satu sama lain di fase Iya. knockout, dan itulah tensi tinggi. Dan salah satu yang membuat Piala Dunia itu menarik banget kan, tidak ada leg 2 kan. Jadi Iya. benar-benar 90 menit itu menentukan masa depan untuk 4 tahun ke depan kan. Betul, makanya itu mungkin yang menjadi patokan kenapa dua pertandingan pertama ini tampil adu serang ya, karena memang nothing tulus sebenarnya. Ibaratnya kita tuh wajib menang gitu kan. Iya, nggak ada kesempatan kedua. Ibaratnya kalah-kalah menang-menang. Jadi ya benar-benar langsung. Ini tuh disebut judgment day. Iya. Karena nggak ada redemption kan gitu. Iya. Nggak ada pembalasan sama sekali. Ini benar judgment day. Pengadilan itu adanya di 90 menit itu. 90 menit. Lu kalah ya pulang, menang ya lanjut gitu kan. Benar-benar. Makanya ya, wah menarik banget sih. Dan Bahkan hanya yang terbaik yang bisa sampai final ya. iya. Ibaratnya ini kan baru Day One ya, Day One Piala Dunia. Sebelumnya kan kita bahas bahwa Piala Dunia ini menjadi etalase bagi pemain-pemain yang akan direkrut oleh Betul. klub besar. Apalagi pemain muda ya. Apalagi pemain muda, dan ini saja ada dari Quinones, Meksiko. ibaratnya Iya, Meksiko. Meksiko. Quinones itu kan sekarang bermain di Liga Irmas ya, Liga Irmas itu Liga Iya. Saudi gitu kan. Ada di Alcacia ya, meskipun dia ini top skor mengalahkan Joao Felix, mengalahkan Ronaldo, bahkan mengalahkan Haji Karim Benzema gitu kan sebagai top skor. Dan sudah ada isu yang mengatakan dia dilirik oleh klub dari Liga Inggris. Ini kan Iya. membuktikan ya, Iya. ibaratnya performa yang ciamik di Piala Dunia Iya. ini hasilnya manis banget. Iya, gitu. dan pas banget ketika Piala Dunia bursa transfer itu sudah dibuka, dan itulah yang membuat Piala Dunia ini menarik banget gitu kan. Dan pastinya ketika Piala Dunia berlangsung, pasti rumor transfer itu Fabrizio Romano itu kurang Wah. kerjaan. Ya, kerjaannya akan full setelah Piala Dunia. Pasti, Gitu. pasti. Karena dari situ waduh pasti nih satu pemain saja bisa dikontak oleh beberapa klub kan gitu. Wah, rumornya panas dan menarik banget untuk kita bahas ke depannya ya. Mungkin ini yang paling sibuk itu agen-agen dari pemain ya, Betul. kayak agen dari Julian Alvarez, agen Betul. dari Enzo, menerima kontak-kontak. Ya otomatis agen-agen yang dihubungi Florentino Perez lah. Betul. Itu yang paling sibuk ya. Bukan. Orang lain sibuk Piala Dunia, ini sibuk nyari pemain untuk Real Madrid. Benar. Bahkan di Piala Dunia ini bukan hanya untuk para pemain muda ya, seperti yang kita tahu di era 2014 juga kan ada nama Diego Forlan yang dimana itu udah bukan usia muda juga kan, Betul. tetapi bisa tampil lagi gemilang, mendapatkan highlight kan di Iya, Piala top Dunia. skor loh. Top skor apalagi Iya. kan ya, ibaratnya Dan Golden Ball. Golden Ball, apalagi kan ada narasi bola jabulan itu tercipta untuk Diego Diego Forlan. Forlan, betul, karena setelah itu kan banyak kiper yang mengeluh ya. Bukan hanya kiper saja Dan, tetapi eksekutor juga kan. Ibaratnya kan Iya. susah mengontrol bola. Iya, karena bolanya itu presisi 100% bulannya Iya. kan. Dan itulah bolanya tidak bisa ditebak. Ngeang jadi gitu kan. Kan banyak gol dari luar kotak penalti 2010 di Zabulani, Iya. Forlan pasti. Forlan. Daisuke Honda. Daisuke Honda. Waduh, itu gol nggak ketebak, kiper kan sana pak sini aja. Itu golnya Daisuke Honda. Dan di sepak bola Piala Dunia 2010 juga itu menjadi kayak awal terobosan teknologi diterapin ke Betul. Piala Dunia Betul, ya. betul. Ya dimulai dari bola itu, Iya. dimulai setelahnya kan ada VAR Ada juga. VAR. Karena banyak sekali, bahkan di sepak bola di Piala Dunia 2026 juga kan banyak sekali aturan-aturan baru yang Iya. mulai diterapkan, di mana biasanya setelah diuji coba di Piala Dunia akan diterapkan di liga-liga gitu kan. Iya, dan salah satu tadi yang kita bilang Suarez jadi kiper. Iya. Itu kan jadi inspirasinya Dani Carvajal. Dani Carvajal di El Clasico kan ikut jadi Iya, kiper. iya. Itu pasti inspirasinya dari Uruguay lawan Ghana. Terinfluence Iya, ya gak semuanya bisa dicontoh gitu. Iya, gitu. Kocak banget ya. Makanya gue juga mau ngebahas bahwa ini kan di dua laga ini wasit atau pemimpin pertandingan itu kan mendapatkan highlight karena memang kerjanya bagus. Jadi cap ya fair banget. Dan faktanya adalah di Piala Dunia kali ini gaji wasit itu naik 4 kali lipat. Jadi memang sesuai ya dengan beban yang dia pikul gitu kan. Betul. Kenapa gajinya dinaikin sampai 4 kali lipat? Mungkin ini juga salah satu upaya untuk mengurangi potensi disogok menyogok gitu kan. Iya. Karena logikanya ya gaji aja udah 4 kali lipat. Masa lu mau Alphard gitu kan? Iya, dan juga untuk ini juga ya, karir. Betul. Matelaho setelah memimpin laga Argentina Belanda, Iya. dia itu disangsi tidak boleh membela atau Memimpin pertandingan pertandingan Piala Dunia ya. Wah, itu
itu Iya, iya. karena protesnya Messi ya. Oh, Messi protes karena memang keputusannya tidak adil. betul betul Gitu betul. dengan memberi extra time 10 menit kepada Hmm. Belanda dan juga yang lainnya, dan juga banyak sekali keputusan kontroversial. Salah satunya, walaupun gue fans Argentina, keputusan kontroversial adalah harusnya Paredes itu di kartu merah ketika menendang bola ke arah bench Oh Belanda. iya betul Itu harusnya betul. kartu merah. Hmm. Ya kan hanya diberi kartu kuning kan Kartu gitu. kuning. Karena pada saat itu gue juga tidak menyalahkan Laos ya. Kalau misalkan tidak ada ribut, mungkin Paredes itu kartu merah. Soalnya ketika nendang langsung ribut kan Iya, gitu. iya, iya. Laos juga bahkan kan langsung didatang harus misahin kan Van Gaal, Edgar Davids kan ikut masuk lapangan ribut kan gitu. Jadi mungkin dia lupa kartu merah kayaknya. Bisa jadi ya, ya Iya. karena memang ini pekerjaan paling berat sepanjang Berat hidupnya banget. sih Ini padahal. tadi kan karir juga kan. Setelah itu dia tidak boleh memimpin pertandingan Piala Dunia lagi gitu, dan setahun setelahnya dia pensiun kan dari Oh, iya. dari karir kewasitannya gitu. Makanya ya apalagi dari pertandingan Argentina yang lawan Belanda juga justru tensi itu jadi tinggi karena memang ada keputusan-keputusan yang kurang tegas ya. Iya, dan juga tadi kalau misalkan nih pertandingan Argentina Portugal, Iya. ternyata wasit berat ke Argentina, ada keputusan yang kontroversial. Gue jamin wasit ini nggak aman ketika dia ke Portugal. Wah, betul Ya sama seperti tadi Suarez tuh ke Ghana. Iya. Apa dia nggak ditombak anjir? Orang dia dianggap iblis. Iya, dianggap iblis, apalagi wasit kan gitu. Ini benar-benar selain mempertaruhkan karir, mempertaruhkan hidup juga anjir. Makanya Jadi ya. wajar lah gua nantinya di plus gitu kan, Iya. 4 kali lipat kan. Iya, gajinya 4 kali lipat juga wajar ya. Bahkan sekarang kan ada teknologi baru yang dikenakan sama wasit juga. Itu kan Iya. komunikasi dengan asisten wasit ke 1 ke 2 dan juga pihak VAR kan lebih canggih lagi gitu. Iya, betul. Ibaratnya kan. Walaupun di Indonesia tidak dipakai, walaupun sudah disediakan gitu. Tapi nggak ada yang ngawasin aja ya. Tapi nggak dipakai. Nggak dipakai. Nggak dipakai. Itu Persib lawan itu kan. Yang ketika disorot nggak ada Dewa orang. United. Yang oper Iya, nggak ada. iya itu banyak sekali di match kan. Tapi tadi alat komunikasi wasit utama sama VAR itu Iya. anjir ada keputusan kontroversial. Kita tunggu checking Iya. referee-nya. Ternyata tidak. Apa gunanya ini anjing? Ini ibarat kayak ini apa kayak tren yang nukerin uang sok-sok sibuk Iya, padahal nggak ada. Kayak kita aja kalau misalkan ke kafe atau Alfamart, ada 2000-an nggak gitu. Iya, iya. Nyari, padahal ada nggak ada gitu. Gitu. Nyari aja. Nyari formalitas anjir. Ini kocak banget ya. Ini juga kan ya kemajuan sepak bola ya, karena ya kiblat dari sepak bola itu biasanya adanya di Piala Dunia gitu. Betul, betul, dan juga memang kompetisi paling bergengsi lah. Paling bergengsi nomor Paling satu. bergengsi, jangan pernah punya pikiran Piala Dunia itu tidak penting ya, karena banyak sekali orang-orang yang kecewa, bahkan satu negara pernah kecewa gara-gara nggak lolos Piala Dunia ya. Iya. Karena dikasih Patrick Kluivert anjir. Nah, itu dia. Ya kita lah korbannya. Sok Banyak. kalian kalau misalkan punya argumen Piala Dunia itu tidak penting, Iya. tanyakan kepada supporter-supporter timnas, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, Betul. sepenting apa sih Piala Dunia gitu. Tidak hanya Indonesia ya, ada juga Suriname. Suriname. Udah tahu Kluivert gagal sama Indonesia. Diangkut ke Ya, Suriname, gagal lagi ibaratnya kan. Emang benar juga ya. Untuk Piala Dunia kali ini ada yang dibahas lagi. Mungkin kita sudah sampai di sini ya. Iya. Kita akan terus kawal berita-berita menarik, fakta-fakta menarik. Iya. Tentunya akan muncul lagi berita-berita menarik yang lainnya ya. Seperti Piala Dunia, karena ini baru hari kedua ketika video ini di syuting kan. Iya, betul betul Dan betul. sudah banyak sekali hal yang harus kita bahas. Benar-benar karena ya emang ini juga kita bahkan di setiap pertandingan Piala Dunia itu ketika ada satu nama yang benar-benar tampil gemilang pasti kan langsung flashback karirnya apa segala macam, dan juga fakta-fakta unik juga ya. Ya termasuk pertandingan Meksiko lawan Afrika Selatan juga kan ada sisi yang diingat adalah dari perjalanan karir Raul Jimenez gitu kan. Ibaratnya itu benar-benar ya kayak menyentuh banget lah. Pernah cedera parah, bahkan udah hampir geger otak ya kan, tetapi masih bisa bermain dan bahkan mencetak gol untuk negaranya sendiri. Iya, dan untuk Meksiko itu hanya 2 pemain yang terkenal ya, Ochoa dan juga Jimenez. Nah itu dia, karena di pertandingan tadi kan tidak dimainkan ya, tetapi ada di bench kalau untuk Ada di Ochoa ya. bench. Jadi ketika jeda minum itu gue melihat Ochoa aja dari kangen banget nih, Ochoa mau the builder kan. So itu saja yang sudah kita bahas. Jadi buat teman-teman yang mantengin update-update tentang Piala Dunia, coba dong drop pendapat kalian tentang laga-laga yang sudah terjadi di Piala Dunia hari Sabtu kemarin ya. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.